Salam kenal ya. Ini aku tanya bentar dulu nih soal wisata di sini. Sering kesini nggak sih Mbak? Ini beda-beda nih Mbak. Beda-beda. Ini dari kampus mana aja nih? Ada yang dari UIN. Oh dari UIN. Oke. Sering kesini berarti? Berempat? Ada yang sering. Aku jujur aku baru pertama kali nih. Pertama kali. Ini kan juga teman-teman mereka gitu. Ini yang sering siapa ini? Ini yang sama dua ini nih. Tapi yang nggak lebih dari 3 kali. Sering kesininya karena emang bagus atau gimana menurut Mbak wisata di sini? Karena emang suasananya enak, bisa buat nyantai dan bebas. Soal fasilitas di sini gimana menurut Mbak? Dari kebersihannya barangkali, dari fasilitas yang disediakan di sini juga gitu. Dan pelayanannya dari ini. Kalau misalkan tergantung konsepnya ya, konsep menurut misalkan menurut saya pribadi konsepnya kan di sini konsep memang menyatu sama alam gitu kan, sederhana gitu kan konsepnya. Lumayan sih kalau misalkan dari sisi kebersihan, dari kebersihan sih lumayan ya. Kamar mandi itu walaupun dia itu temanya alam, tapi nggak mempengaruhi kamar mandi itu yang harus kayak alam banget gitu sih, enggak sih gitu. Sewajarnya. Berarti udah kebersihannya cukup terjaring. Kebersihan cukup, cuman mungkin kalau misalkan bisa dieksplor lagi sih kalau tampilannya itu mungkin nanti bisa ditambah menu atau mungkin beberapa stand cafe lagi biar kita lebih luas dan biar bisa lebih eksplor lagi. Nanti kan tadi sudah memberikan harapan ya kembali terkait kebersihan. Mungkin layaknya bisa lah. Kalau aku pribadi kalau kebersihan udah bagus banget. Tapi memang terkadang kan di sini kan peminatnya setelah 3 kali saya kesini peminatnya tuh kan banyak lah. Tapi terkadang mungkin fasilitas yang mungkin ditambah ya konsumsi kafe. Karena memang terkadang kita di sini tuh agak bingung ketika mau pesan atau apa antrian udah habis-habis. Tapi kalau dari segi yang lain insya Allah mungkin bisa ditambah kayak suasana mainnya sampai karena kan jalur. Dan ini Mbak sering kesini atau baru pertama kali? Baru pertama kali. Baru sampai. Nah karena baru sampai nih Mbak, gimana sih kesan pertama yang Mbak berikan di sini? Kalau menurut aku sih ya bagus sih, soalnya kan aku suka kayak alam-alam gitu kan, lihat air-airnya Karena baru pertama kali kesini ya Mbak. Oke. Menurut Mbak fasilitas di sini beberapa jam sebelum ini ya Mbak, itu gimana Mbak? Fasilitas kemudian pelayanan mungkin tadi Mbak udah pesan makanan. kalau makan belum sih, atau kalau kelihatannya ya kayaknya enak sih, soalnya ada yang antar-antar makanan juga kan sampai di sini gitu. Aku kayak ada makan gitu kan, terus dari depan juga tadi kan datang parkirnya juga udah langsung kayak jelas gitu, oh di sini parkirnya. Terus pas masuk juga pelayanannya kayak langsung tanggap gitu loh yang Mulai tahun berapa sih Mbak adanya? Kalau kami ini sebetulnya mulai pembukaan lahan itu tahun 2003. Dan mulai beroperasi tahun 2004. Awalnya kami ini adalah penyelenggara outbound atau pelatihan outdoor sampai tahun kemarin sebelum pandemi. Jadi pembukaan lahan tahun 2003. Sebelumnya apa Mbak? Ini lahan kosong. Oh, kosong aja. Iya, cuma belukar perdu ya. Memang sungainya kayak gini, bagus, bening gitu, cuman sini cuma belukar. Itu sawah. Dampaknya apa namanya kan semakin kesini
dampak baik benefitnya maupun dampak secara lingkungannya sendiri yang terjadi di sini gitu? Tentu kalau dampak positifnya itu memang karena kami sinergi dengan masyarakat ya, setelah income-nya jadi lebih banyak, baik untuk lembaga kami maupun masyarakat. Gitu. Kalau dampak negatifnya ya lebih ke sampah gitu ya, kami harus lebih serius mengelola sampahnya gitu. Kami juga harus lebih serius mengelola hubungan-hubungan dengan pihak-pihak yang lain, dengan masyarakat harus lebih serius lagi, nggak gampang karena kan lebih banyak yang terlibat. Yang bukan negatif sih, mungkin yang negatif lebih ke sampahnya lebih banyak gitu. Jadi kami harus lebih serius mengelola sampah. Tapi sejauh ini pengunjung yang datang share nggak sama sampah yang mereka tinggalkan gitu atau? Nah, itu juga butuh edukasi yang lama. Dari yang pertama kami buka ini, rasanya pengen tutup dulu itu awal-awalnya. Karena apa? Karena untuk membuang sampah ke tempat sampah aja itu banyak yang tidak melakukannya gitu. Jadi tempat yang biasanya kami selalu jaga kebersihannya itu tiba-tiba banyak sampah berceceran gitu, rasanya pengen nangis. Aduh tutup aja Pak ya gitu. Jadi tapi ya bagaimanapun harus diedukasi. Kami memperbanyak tempat-tempat sampah gitu, terus mungkin lebih demonstratif ya di depan tamu kalau membuang sampah itu harus di tempat sampah gitu. Lama-lama juga mereka mengikuti kalau soal membuang di tempat sampah ya. Tapi soal jenisnya itu memang ini pertama untuk mengurangi sampah itu memang kami tidak memperbolehkan membawa makanan dari luar gitu. Jadi kami bisa lebih mengontrol jenis sampahnya daripada yang datang dari luar gitu. Kami memakai piring-piring gelas kaca itu dalam rangka juga mengurangi sampah. Jadi kami meminimalisir bungkus plastik. Meskipun kami masih tetap ada ya, belum bisa zero, tapi setidaknya kami meminimalisir itu. Tapi ada yang misal semangat planning untuk zero waste gitu. Oh iya, Mbak, harus. Kalau enggak ya mengerikan ya lama-kelamaan kalau untuk sampah plastik ya. Mungkin terakhir atau mungkin harapannya ke depan terkait dengan keberadaan ekowisata Ledok Sambi ini bagi pengunjung, bagi semua pihak dari Mbak Desi, apa gitu pesan, harapan? Sebetulnya kami itu sederhana aja sih. Jadi paling enggak gini, apapun kalau dirawat itu jadi bagus gitu. Jadi kayak ini kali tadinya perdu tapi kami rawat selalu bersih, itu enak dipandang gitu, bisa buat nongkrong asik sehat gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi cerminan sama yang buat orang-orang yang kesini gitu Mbak. Jadi oh iya ya kalau apa-apa dirawat terutama alam ya itu jadi enak, bagus, kita juga sehat. Terkait dengan keberadaan Ledok Sambi atau pihak keluarga ada yang bekerja di sana atau ada. Keberadaan Ledok Sambi sendiri sejauh niki pripun Bu menurut seneng boten atau Ya ada senengnya ada enggaknya kan. Kalau dulu kan cuman buat outbound ya, banyak nih warga yang terlibat termasuk ibu juga. Tapi sekarang semenjak jadi kayak buat wisata gini kan tambah banyak yang terlibat, kayak yang mau diparkir di kafe, terus banyak yang jualan juga gitu kan. Ya senangnya bisa
kayak membantu orang-orang sekitaran sini gitu. Jadi kan tadinya kalau kemarin mungkin banyak yang kerjanya mungkin serabutan atau gimana kan, sekarang bisa ketolong kan ada Rodok Sambi ini, banyak yang ketolong lah. Ada keluhan-keluhan atau apa gitu terkait keberadaan ini, ataukah memang keberadaannya banyak positifnya atau bahkan malah positif semuanya gitu? Ya ada nggak ini sih mbak, kalau keuntungannya sih kayak dari ekonomi kan kita juga ikut ngerasain. Kalau enggaknya ya mungkin karena sekarang kan lebih rame, terus kalau pas hari libur itu kan rame banget kan, kadang ada yang tamu tuh yang ngeyel, saya udah jauh-jauh ke sini tapi kok nggak bisa masuk, padahal di dalam kan memang udah penuh. Terus kadang kan ada yang apa ya, kayak parkir sembarangan gitu kan, yang mungkin yang kayak gitu yang agak ganggu juga kan ya. Ini kan yang pihak Rodok kan kita maunya dibatasi. Kalau udah parkir penuh kan udah, tapi kan kadang ada yang ngeyel yang dari luar udah jauh-jauh masa nggak bisa masuk kayak gitu. Ya paling cuma itu aja sih. Berarti merasa terganggunya ketika pengunjung membludak gitu nih? Ya sebenarnya sih nggak terganggu, cuman apa ya, kayak ikut apa ya, kayak ikut jengkel lah, dikasih tahu kok ngeyel sih gitu. Nggak ini sih, nggak terlalu jengkel karena mereka membludak sih enggak. Membludak kan kita juga diuntungkan, pihak Rodoknya kita juga ikut seneng, ikut ngerasain, berarti kan mereka bisa apa ya, kayak kalau mereka tambah rame kan yang didapat juga lebih banyak, terus yang kembali ke kita juga kan juga lebih banyak juga. Maksudnya kayak kalau orang sini yang kerja itu kan uang juga kembali ke kita kan, ke yang kerja situ juga. Kalau parkir banyak juga kan, kita juga ikut diuntungkan, yang ya yang lahannya dipakai, yang ikut kerja juga itu. Kalau terkait apa namanya dulu pembukaan wisata ini, pembukaan Rodok Sambi ini, apa namanya ada kayak penggusuran lahan atau itu semuanya lahan kosong atau bagaimana? Kalau penggusuran sih kalau saya enggak mbak, kan dulu kan memang kita Rodok Sambi kan nyewa tempat yang di sebelah sana yang buat parkiran atas sama bawah, sama bagian bawah yang buat kafe itu kan memang mereka sewa buat outbound. Tapi karena pandemi ini kan outbound kan berhenti, terus mungkin karena kalau berhenti mereka kan punya pegawai ya, mereka kan juga harus gaji pegawai, tapi kalau nggak ada pemasukan kan kasihan juga pembayarnya. Terus kayaknya sih mereka buka kafe di bawah, punya ide buka kafe di bawah itu, terus alhamdulillah rame terus karena lahan parkir yang punyanya Rodok itu kurang luas, terus kalau lagi meludak parkirnya di lahan warga gitu. Jadi nggak ada penggusuran, cuman kayak pinjem lahan gitu. Oh berarti sifatnya ke warga itu, ke tanah-tanahnya warga itu sewa? Enggak sewa, gimana mbak? Jadi kayak seumpama aku nih punya halaman luas, mbak boleh nggak kalau buat parkir, kalau pas pengunjung membludak gitu, seumpama boleh ya dipakai parkir kalau pas membludak. Tapi ya itu ke kita lagi, kembali ke kita lagi, Rodok juga nggak ambil. Jadi memang kalau buat parkir mobil nih kan 5.000, kembali ke kita lagi juga 5.000 sejumlah yang parkir. Jadi cuma pinjem aja, pinjem tempat, nggak sewa.